Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga bagi pecinta sepak bola, khususnya sepak bola dalam negeri. Ini bukan channel pandit sepak bola, ini cuman penikmat atau penggemar sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia dalam negeri. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan dalam data atau analisa. Kali ini kita akan membahas tim runner up musim lalu, yaitu Dewa United. Tim yang terhitung baru di persepakbolaan Indonesia, namun bisa menembus jajaran papan atas dalam beberapa tahun terakhir. Di 2 musim sebelumnya mereka berada di ranking 5, lalu musim kemarin mereka berada di ranking 2, yaitu menjadi runner up di bawah Persib Bandung. Kemarin juga mereka menjadi salah satu tim dengan penampilan yang cukup baik, yang cukup menghibur, atraktif, ala Total Football, karena pelatih mereka juga berasal dari Belanda, yaitu Jan Oud Lekkering. Mohon maaf kalau ada salah penyebutan nama. Mereka cukup menghibur ya, salah satu permainan terbaik yang ada di Liga Indonesia atau musim depan itu bernama Super League. Musim depan mayoritas pemain kunci mereka tetap dipertahankan, pelatih mereka juga tetap sama, di kiper tetap Sonny Steven, lalu masih ada Jaja, gelandang yang cukup baik di Liga Indonesia, lalu ada Marukawa, gelandang serang yang bisa bermain di berbagai posisi di lini serang dari Jepang ini, cukup baik, tetap dipertahankan. Lalu ada Mesidoro, playmaker dari Argentina, lalu top skor mereka Alex Martin juga tetap masih dipertahankan. Lalu masih ada Egy Maulana Fikri, pemain timnas senior yang bermain di kualifikasi Piala Dunia, tetap dipertahankan. Lalu ada Ricky Kamboya juga pemain timnas senior, masih tetap dipertahankan. Hanya beberapa pemain seperti back mereka Mitrovic, kalau tidak salah, yang keluar. Namun ini yang cukup mengagetkan. Mereka mendatangkan beberapa pemain kunci dari rival mereka untuk mencapai target juara musim depan yang ditargetkan oleh mereka, karena mereka menargetkan setiap musim harus lebih baik dari musim sebelumnya, sehingga mereka musim depan, karena musim sebelumnya itu runner up, jadi mau tidak mau musim depan mereka targetnya harus juara. Mereka mendatangkan pemain-pemain kunci seperti Nick Kuipers dan Edo Febriansah yang kita ketahui merupakan pemain kunci Persib Bandung dalam mereka mendapatkan back to back juara. Nick Kuipers ini cukup diandalkan beberapa tahun terakhir di Persib Bandung. Ini membuat salah satu kunci Persib Bandung mempunyai pertahanan yang cukup baik. Ini yang mereka datangkan, sehingga pertahanan dari Dewa United musim depan saya rasa cukup kuat. Apalagi mereka juga mendatangkan Casio, back yang pernah bermain di Maulid United, sehingga ada Wahyu Pras juga mereka datangkan dari Maulid United, sehingga komposisi pemain belakang mereka cukup berkualitas ya. Ada Nick Kuipers, ada Casio, ada Wahyu Pras, ada Edo, belum ada pelapisnya juga, masih ada Dev Fatari. Dev Fatari juga cukup baik musim kemarin bermain. Lalu ada Altabalah bek kiri, lalu ada Adi Setiawan, pemain yang pernah bermain di Rans. Ini dengan lihat komposisi ini, kedalamannya juga di pertahanan mereka cukup baik ya. Di tengah tetap sama dari musim kemarin, Mesidor dan Jaja, ditambah Ricky Kabuaya, sehingga lini tengah mereka cukup
cukup inilah salah satu yang cukup bagus di Liga Indonesia atau Super League musim depan. Apalagi depan mereka juga mendatangkan Stefano Lillipali, gelandang serang yang bisa bermain di beberapa posisi, yang menjadi andalan Borneo di beberapa musim terakhir sehingga Borneo bisa berada di papan atas. Mereka mendatangkan juga pemain kunci dari Bali United, Rifat Barga, pemain sayap ini sangat lincah yang menjadi andalan Bali United dalam beberapa musim terakhir. Mereka datangkan juga. Jadi kita lihat betapa leluasanya musim depan Jan Old Rekering dalam memilih pemain karena dalaman skuadnya sangat berkualitas ya. Belum lagi ada Rafael Struijk yang mereka datangkan yang musim lalu bermain di Liga Australia, yang juga menjadi andalan di timnas senior ya sebelum datangnya Ole. Lalu juga ada Septian Bagaskara, pemain juga yang suka dipanggil oleh timnas senior. Jadi wah ini skuad ini sangat mewah lah untuk hitungan di Liga atau Super League musim depan. Ini menjadi kandidat paling kuat yang menantang Persib Bandung untuk menggagalkan juara ketiga kalinya. Ini ada penantang paling serius sehingga Persib Bandung mungkin bisa gagal kalau mereka tidak berhati-hati atau konsisten. Namun yang menjadi hambatan dari Dewa United menurut saya musim depan karena Dewa United bermain di dua kompetisi. Menurut saya karena mereka belum berpengalaman sehingga ini harus menjadi perhatian apakah mereka bisa membagi konsentrasi untuk bermain di dua kompetisi yang berbeda atau mereka harus mengorbankan kompetisi Asia sehingga mereka fokus di Indonesia di kompetisi domestik karena untuk merealisasikan target juara mereka kita nggak tahu. Tapi kalau mereka fokus di dua-duanya, saya rasa agak sulit karena mereka belum berpengalaman. Karena musim lalu aja Persib yang menjadi juara di musim sebelumnya sangat tercecer di kompetisi Asia ya. Mereka tidak lolos grup. Ini juga mungkin prediksi saya atau analisa saya ini hal serupa bakal dialami oleh Dewa United. Walaupun kita lihat komposisi pemainnya atau susunan pemainnya sangat dalam ya antara pemain inti dan cadangannya tidak berbeda jauh kualitasnya. Ini yang menjadi tantangan. Apakah mereka bisa membagi fokus bermain di dua kompetisi atau tidak. Kalau mereka tetap fokus di dua kompetisi ini bisa jadi mereka tercecer atau kalau tetap fokus itu dan mereka bisa bersaing, ini hebat untuk pertama kalinya nih tim bisa menjadi juara di dua kompetisi atau saya rasa sih sulit untuk tim baru seperti Dewa United bisa menjadi juara di dua kompetisi. Pasti harus ada salah satu yang harus mereka korbankan apalagi mereka belum juara di liga atau di kompetisi domestik. Pasti menurut saya sih fokus utama mereka di Super League. Mereka akan mengorbankan kompetisi Asia karena dengan harapan dengan tujuan dengan juara Super League mereka masih bisa bermain di Asia musim depan. Jadi itu prediksi saya untuk Dewa United. Dewa United juga menjadi salah satu tim dengan pengelolaan yang cukup baik ya. Mereka punya mes, punya training camp dan punya pembinaan yang perlu dicontoh tim-tim lain di Indonesia karena tidak banyak, hanya beberapa tim yang bisa sama seperti Dewa United dalam pengelolaannya. Walaupun mereka ini tidak mempunyai fanbase yang cukup kuat, tapi manajemennya tetap serius atau tetap berkomitmen untuk membangun sepak bola. Bagi mereka juga musim depan mempunyai kandang baru, yaitu mereka akan bermain di Banten International Stadium ya. Oh jadi salah. Ya di Banten International Stadium. Jadi akan kita lihat ya, apakah musim depan
mereka bisa memikat warga-warga Banten untuk menjadi fans fanbase mereka seperti apa yang dilakukan oleh Bali United yang menjadi tim kebanggaan dari Bali. Apakah bisa Dewa United ini menjadi tim kebanggaan dari warga-warga Banten? Nah, itu aja mungkin untuk sekilas tentang Dewa United, tim yang saya rasa menjadi penantang serius untuk Persib Bandung musim depan. Oke, apabila ada kekurangan atau kesalahan atau masih berlibat dalam penyampaian, mohon maaf. Mohon saran dan kritiknya, masukannya agar channel ini lebih baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.